Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang memori internal dan memori eksternal. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Rika Agisa Siti Nurhadijah, dan yang kedua ada Rian Firmansyah, dan yang ketiga ada Siti Wahidah. Untuk membahas lebih dalam apa itu memori internal dan eksternal, kita harus tahu dulu apa itu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau stroke digunakan untuk memori, meskipun kata stroke sering digunakan yang pertama untuk menunjukkan ke penyimpanan disket, yang kedua tempat informasi dibaca dan ditulis. Nah, memori itu digolongkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada register. Register itu di dalamnya ada CPU, bagian natif CPU-nya, misalkan ada VC, IR, AC, dan lain-lain. Yang kedua ada internal atau main memory. Di dalam internal atau main memory itu ada RAM dan ROM-nya. Yang ketiga ada external memory. Media penyimpanan lainnya seperti hard disk, CD, DVD, dan magnetic tape. Selanjutnya ada ke pembahasan inti, yaitu memori internal. Apa sih memori internal? Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU. ALU itu Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang ketiga, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti mengingat sekunder. Selanjutnya ada jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM. RAM itu adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM sendiri adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, maka semakin cepatlah komputer. Untuk jenis RAM dari RAM itu sendiri, yang pertama ada RAM, yaitu dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua ada CD-RAM. CD-RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai dengan 100 MHz. Yang ketiga ada RDRAM. RAM bus Dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Yang keempat ada SRAM, yaitu Static RAM. Adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Yang kelima ada EDORAM, yaitu Extend Data Out RAM. Adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Wahidah. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROM. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM berbeda dengan RAM atau Read Access Memory. Walaupun keduanya dapat diakses secara acak atau random, tetapi ROM berbeda dengan RAM. ROM bersifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang. ROM berfungsi untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang berhubungan sangat erat dengan perangkat keras.
Terdapat beberapa jenis ROM. Yang pertama yaitu ada max ROM, yaitu ROM yang tidak dapat ditulis ulang atau non-flexible sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua ada EPROM, yang merupakan singkatan dari Programmable Read Only Memory, yang merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Yang ketiga yaitu ada EEPROM, yang merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory, yang merupakan sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Yang terakhir yaitu ada EEPROM, yang merupakan singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Selanjutnya yaitu cache memory. Cache memory merupakan memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memory berada di antara memori utama dan register pemroses. Cache memory berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi, metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Dalam perancangan cache terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu ukuran cache, yang kedua fungsi pemetaan atau mapping, yang ketiga pemetaan langsung, dan yang terakhir yaitu pemetaan asosiatif. Selanjutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal merupakan suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, memori eksternal mempunyai fungsi yang hampir sama dengan memori internal. Hanya bedanya, memori internal terletak di dalam CPU, sedangkan memori eksternal berada di luar CPU. Jenis-jenis memori eksternal cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah 1. Disket. Disket adalah media penyimpanan yang sangat populer bagi personal komputer. Secara fisik, disket terbuat dari lempengan plastik yang berbentuk bundar, di mana pada permukaannya dilapisi oleh magnet sebagai tempat untuk menyimpan guratan-guratan data. Bagian-bagian dari disket adalah stress relief cutout, yang berfungsi untuk membuka atau menutup pengait drive. Kemudian, read-write windows, yang merupakan jendela yang digunakan untuk membaca dan menulis dari mekanisme drive. Kemudian terdapat hub ring, berfungsi sebagai pegangan untuk memutar disket. Kemudian terdapat index hole. Apabila lubang yang ada pada karton atau cover menumpuk dengan lubang pada disket, menandakan posisi sektor 0. Kemudian terdapat write. Lubang ini apabila di dalam posisi terbuka, maka disket bisa dibaca dan ditulis. Apabila tertutup, maka disket hanya bisa dibaca saja. Dan yang terakhir ada label, yang digunakan untuk menulis nama pemilik disket ataupun nama program atau data yang tersimpan di dalamnya. 2. Hard disk adalah salah satu media penyimpanan data yang cukup populer bagi mainframe ataupun PC. Hard disk merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk fisik yang berbeda jika dibandingkan dengan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang dan menyatu di dalam CPU. Mekanisme yang menyebabkan data yang tersimpan bisa dibaca ataupun ditulis di dalam hard disk disebut sebagai disk drive. 3. CD-ROM. CD-ROM secara fisik mempunyai bentuk seperti halnya CD audio dan merupakan suatu hasil pengembangan teknologi baru pada tahun 1983, serta bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data dengan kapasitas tinggi. CD-ROM secara umum dapat menyimpan data hingga 600 MB, tetapi kini banyak dipasarkan hingga ukuran gigabyte. Harga CD-ROM relatif murah apabila dibandingkan dengan disket ataupun hard disk. 4. Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 12,7 mm. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Kemudian yang kedua adalah kaset ataupun cartridge, seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Data yang ada di sini juga disimpan dalam bentuk kode-kode tertentu, seperti halnya yang terdapat dalam pita magnetik ukuran standar. Kaset ataupun cartridge banyak digunakan pada komputer jenis home computer. Kesimpulannya, memori internal merupakan memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk cache, RAM, atau ROM. Sedangkan memori eksternal menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk agar tetap mengalir transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Demikian presentasi
atau pembahasan materi mengenai memori internal dan eksternal dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.